teman. Nunggu Pandu kan ya. Oke. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua Umum di dalam HUT PD Perjuangan ke-51 bahwa Pak Ganjar ini memenuhi 3 aspek kepemimpinan strategis. Yang pertama energik, yang kedua cerdas, baik, dan memiliki passion untuk memimpin Indonesia yang begitu besar. Kemudian yang ketiga itu 21 program kerakyatan melalui belusukan, melalui gerak cepat, dan 21 program kerakyatan, sehingga Pak Ganjar Pranowo menyempurnakan. Apalagi dari kajian empiris, tidak ada negara maju dengan sumber daya alam yang begitu hebat sekalipun bisa makmur tanpa adanya penegakan hukum. Maka Prof. Mahfud sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong cilik, itu merupakan satu kesatuan kepemimpinan Tritunggal yang akan menyempurnakan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan kemudian akan bergerak cepat di dalam mewujudkan Indonesia unggul melalui penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, melalui pendidikan yang ditempatkan sebagai skala prioritas terbaik. Silakan, monggo Mas. Nah, ini kan sepertinya nomor 1 dan nomor 2. Jadi Mas, Oh iya, Tunggul dari CNN. Nah, ini kan sepertinya kubu 01 dan 03 itu sudah saling menunjukkan keterbukaan untuk koalisi itu. Lalu apakah Jadi sama, sejarah itu, penindasan itu menyatukan. Kita berjuang untuk kemerdekaan karena perasaan tertindas. Kata Bung Karno, jangankan sebuah bangsa, cacing pun diinjak-injak akan bergelut-gelut melakukan perlawanan. Nah, kita saat ini arah pemilu sudah bergeser. Pemilu sudah diwarnai dengan intimidasi. Ada kepala desa, ada ketua-ketua RT, kepala daerah, anggota legislatif, wartawan, bahkan tim dari Najwa Shihab pun itu juga dilakukan intimidasi melalui sosial medianya, butet, para budayawan. Nah, ketika ada perasaan terintimidasi dan ada penggunaan kekuasaan negara secara telanjang, maka inilah yang membangkitkan hubungan emosional antara tim pemenangan 01 dan 03 agar pemilu betul-betul menempatkan demokrasi berada di tangan kedaulatan rakyat, agar kecurangan untuk memperpanjang kekuasaan dengan langsung ataupun tidak langsung itu tidak terjadi. Nah, terlebih ini juga tidak terlepas dari karakter Pak Prabowo yang emosional, yang sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti etik dasmu, kemudian goblok, tolong, suatu pernyataan yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh calon pemimpin. Ketika namanya debat ini kan bagian dari instrumen demokrasi untuk menyampaikan gagasan terbaik. Tetapi tim pemenangan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kalah debat di dalam tema debat yang seharusnya beliau unggul, lalu mengadukan Pak Anies, melakukan gugatan terhadap Pak Anies. Ini kan suatu pengingkaran terhadap demokrasi. Kalau belum berkuasa saja hanya karena debat sudah dilaporkan, apalagi nanti kalau berkuasa. Jadi terlepas ke Bawaslu laporannya, tetapi ini menunjukkan bahwa benih-benih otoritarian itu akan bekerja kembali. Debat ya debat, kalah debat, tidak usah saling mengadukan. Apalagi dengan berbagai sentimen nyerang pribadi. Tidak ada yang diserang pribadi, karena rakyat harus tahu. Dan apa yang disampaikan itu bukan rahasia negara. Itu untuk mengukur bagaimana seorang pemimpin memahami hal ihwal terkait dengan geopolitik, hubungan luar negeri, terkait dengan pertahanan, keamanan, sesuatu yang harus dipahami. Jadi jangan salahkan karena kalah debat, akibat emosional, kemudian melakukan gugatan hukum. Ini yang menjadi bagian yang kemudian menciptakan emotional bonding. Kemudian yang kedua, terkait dengan kerusuhan, ya PD Perjuangan ini kekuatan nomor 1. Kami akan di dalam kampanye akbar nanti akan melakukan mobilisasi Satgas, Satuan Tugas Khusus
yang dimiliki oleh PD Perjuangan bersama jajaran partai agar PD Perjuangan bisa mengawal pemilu berjalan jurdil. Dengan tema Satyam Eva Jayate itu sebenarnya suatu ungkapan politik yang sangat fundamental, karena Pak Harto saja bisa jatuh dengan 32 tahun kekuasaan, dananya luar biasa, dukungan ABRI saat itu luar biasa, bahkan dilakukan penculikan untuk membungkam suara-suara kritis, tetapi ternyata kekuasaan itu tidak langgeng. Maka kami menghimbau agar suara moral yang makin kuat terdengar untuk pemilu ini betul-betul jujur, adil, demokratis, tidak ada politisasi bansos. Bansos itu siapapun presidennya akan dilakukan. Ini hendaknya dapat benar-benar dipahami oleh kalangan elit dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita nggak ingin adanya ketegangan, kita nggak ingin adanya kekerasan fisik. PD Perjuangan sudah mengalami itu di Boyolali, juga kader kita di Maguwarjo juga sampai wafat sebagai pejuang partai. Itu jangan sampai terjadi. Baik, terima kasih. Tadi Mas Sekjen juga sudah menjelaskan debat kok dilapor di. Silakan satu lagi. Saya Pak. Mas. Cukup Pak, dari ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, beberapa terakhir hari ini beberapa bagian dari duduk dekat dengan Pak Jokowi mencoba untuk sudah menyeberang dan daerahnya dalam basis dari perkembangan PDI dua pemilu yang sebelumnya, timur dan beberapa di beberapa luar daerah. Langkah PDI nanti ke depan untuk mempertahankan basis suara di daerah-daerah yang kepala daerahnya berbeda paslon ini seperti apa? Yang kedua, dinamika politik terakhir yang puncaknya tanggal 10 Januari kemarin itu mengindikasikan sebuah kerenggangan antara Pak Jokowi dengan PDI secara partainya. Sampai sekarang masih partainya. Apakah ini akan menjadi indikator dari para pimpinan PDI untuk dalam artian kasar menonaktifkan Pak Jokowi maupun anaknya Gibran yang sebagian sampai sekarang masih tetap sebagai kader Pak teman-teman Pak. Baik, terima kasih. Jadi PD Perjuangan solid. Maka pemilu ini menjadi pertarungan, sebagaimana orang Jawa juga melihat di dalam ritual kehidupan itu antara Pandawa dan Kurawa. Maka ini ada nilai-nilai Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Yang satu, Pandawa itu menempatkan kekuasaan pada rakyat untuk berpihak pada wong cilik, maka pemimpinnya belusukan seperti Pak Ganjar. Yang satu itu menempatkan kekuasaan sebagai kenikmatan, maka mau memperpanjang kekuasaan. Itu yang terjadi. Apapun konstitusi kita telah membatasi kekuasaan itu hanya 2 periode. Seorang pemimpin itu akan diukur dari kemampuan menyiapkan siapa yang menjadi suksesornya, itu tugas pemimpin. Maka kita lihat Pak Prabowo dengan karakternya yang seperti itu, karena memiliki rekam jejak melanggar HAM, punya rekam jejak anti kemanusiaan, ya kita akan melihat. Dan ini akan menjadi pelajaran kehidupan politik yang sangat penting. PD Perjuangan percaya bahwa nilai-nilai kebenaran, moral, etika atas dasar nilai-nilai agama itu sangat kami junjung tinggi. Sementara Pak Prabowo, bayangkan, masa Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan nilainya 10, lalu Mas Gibran 9,9. Lalu teman-teman P3 bertanya, kemana posisi para nabi? Nah, sehingga ini suatu ungkapan-ungkapan yang tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Karena itulah dengan menghadapi berbagai hal tersebut, ya, kita lihat teman kami itu P3 ada upaya-upaya, ya, kami membangun solidaritas bersama P3, Perindo dan Hanura. Bayangkan seorang Rosan yang seharusnya punya integritas di dalam moral dan etika mengumumkan adanya kader dari P3 yang mendukung Pak Prabowo. Di mana etikanya? Lalu sepertinya disambut Pak Pahlawan. Kami menerima orang-orang yang mendukung Pak Prabowo akan mendukung kami. Tapi kami nggak pernah mengadakan suatu seremoni khusus. Kami berteriak bersukacita atas
kelemahan pihak lain. Apalagi kita tahu bahwa perpindahan kader-kader tersebut itu karena iming-iming kekuasaan, iming-iming dana. Jika ketika itu sampai diumumkan, itu pelanggaran etika yang luar biasa. Itu sepertinya Pak Ruslan sebagai ketua tim kampanye nasional Pak Prabowo Gibran akan menghilangkan kontribusi dan sejarah dari P3 yang sejarahnya jauh sebelum Indonesia merdeka. The power of Partai Ka'bah sepertinya akan dihilangkan, lalu membuat P3 sepertinya terpecah. Kami tergerakkan semangat solidaritas kami. Kalau pemilu dengan cara-cara membelah seperti ini, politik dividen impera. Ini kan politik menghalalkan segala cara hanya untuk bermasalah. Ini harusnya menjadi perhatian kita bahwa pemilu itu menunjukkan peningkatan kualitas peradaban, bukan dengan membelah partai P3 itu sejak awal sudah mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Lalu kenapa masih dibelah dengan cara-cara seperti itu? Maka muncul semangat juang bagi kami untuk membela P3. Kami tidak ingin menghilangkan Partai Ka'bah sebagaimana mau dilakukan oleh pendukung Prabowo Gibran. Ini harus menjadi peringatan yang penting. Kami akan membela rekan juang kami P3, Perindo dan Hanura, maka hormati itu. Nah, terkait dengan status Mas Gibran, Mas Bobi, kami sejak awal sudah menegaskan ini berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwa partai politik atau gabungan partai politik itulah yang punya legalitas konstitusional untuk mengusung capres dan cawapres. Kami sudah mengusung Pak Ganjar Prof Mahfud. Nggak boleh partai mengusung dua orang. Maka ketika Mas Gibran dicalonkan, apalagi dengan mengingkari kebenaran, dengan melanggar konstitusi, manipulasi konstitusi demokrasi dikebiri, ya otomatis keanggotaannya berakhir, titik. Nggak ada lagi sejarah dengan PD Perjuangan, selesai. Ya, apalagi prosesnya dan kebenaran akan terbukti. Itu yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Kita negara spiritual, kita kehidupan beragama kita sangat baik. Rakyat Indonesia tidak akan memilih pemimpin yang lahirnya melalui pelanggaran konstitusi, pelanggaran etik berat, rekayasa hukum. Jangan karena anak penguasa lalu bisa melakukan segalanya. Jadi sudah selesai. Nah, Pak Presiden Jokowi, apapun kan kita ingin menjaga stabilitas Republik ini. Maka Pak Presiden Jokowi, ya, Presiden punya tugas memayungi seluruh rakyat Indonesia. Presiden tidak boleh berpihak. Presiden telah mengeluarkan suatu instruksi aparatur TNI, Polri, aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu semua netral. Maka Presiden yang mengeluarkan instruksi memiliki tanggung jawab moral untuk menegaskan satunya kata dan perbuatan. Ketika Presiden yang bertanggung jawab dengan seluruh rakyat Indonesia tidak satunya kata dan perbuatan, ya ini akan menimbulkan suatu aksi dan reaksi dalam politik. Tugas kami menjaga agar ada stabilitas politik sehingga pemilu dapat dijalankan dengan baik. Itulah kebenaran politik berdasarkan konstitusi, nilai-nilai moral, etika, keagamaan yang diperjuangkan oleh PD Perjuangan dan Ganjar Mahfud. Terima kasih teman-teman, saya mohon maaf. Coba lagi Pak, satu lagi boleh statement nggak? Setelah ini masih ada satu acara lagi dan Pak Sekjen